Assalamualaikum, Bu Aziza. Belum dengar, suaranya masih mute ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Bu Aziza sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Ibu Aziza dari mana Bu? Saya dari Batanghari Jambi Pak. Oh, Batanghari Jambi. Ya Pak. Batanghari Kabupaten itu ya. Kecamatannya? Ya, Mersam Pak. Mersam namanya Bu? Ya, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari Jambi. Oh iya iya. Mengajar di mana Bu? Di SMP 5 Pak. SMP 5 Batanghari ya. Ya Pak. Oke, S1-nya dulu di mana Bu? Di UIN Padang Pak. Dulu masih IAIN namanya Pak. Oh iya, Padang. Tahun berapa itu Bu? Masuknya 2003 Pak. 2003 masuknya. Oh iya. Ya, selesainya 2007. Oh 2007 iya iya iya. 2007 ya. Iya Pak. Nanti udah oke nih. Baik Ibu, jadi sekarang kita ujian bidang profesional ya, di bidang terutama untuk mengungkap kemampuan Ibu menguasai materi yang sudah dibuat di RPP ya. Ya Pak. RPP Ibu tentang apa Bu? Tentang Quran Surat Az-Zumar ayat 53 Pak. Temanya tentang apa tuh? Az-Zumar 53 itu? Tentang optimis Pak. Optimis. Ya. Berarti judulnya di RPP optimis. Quran surat ya Quran surat Az-Zumar. Ya, ya dia materi Al-Quran tuh Pak. Quran surat Az-Zumar ayat 53 tentang optimis gitu Pak. Ah, gitu ya. Oke. Ya. Oke, yang kedua Bu. Ya Pak. Yang kedua apa RPP-nya? Apa Pak? Yang kedua. Oh, ya, yang kedua Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42 tentang ikhtiar. Tentang ikhtiar. Yang ketiga Quran surat Al-Imran ayat 159 tentang tawakal. Dan tawakal. Oke. Ya. Jadi apa tadi? Optimis, ikhtiar dan tawakal ya. Berarti ini kalau kita bisa klasifikasikan lagi ini etika berarti ini ya. KD-nya Pak meraih KD-nya meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal. Itu materi umumnya Pak. Iya iya. Oke, di optimis di Al-Qur'an itu bagaimana apanya? Yang Ibu sampaikan ke anak, materi apa yang disampaikan? Di Al-Qur'an. Cara membacanya gitu, Pak. Oh, cara membacanya dulu ya. Ya, kalau Al-Qur'an itu membaca. Terus mengartikan. Ya. Tapi sebelum membaca tersebut, biasanya saya jelaskan dulu bahwa Al-Quran itu adalah begini-begini petunjuk kita. Al-Quran itu terdiri dari berapa juz, berapa 114 surat, itu lah Pak, jelaskan. Iya. Ya. Berarti pengantar tentang Al-Quran. Ya Pak, pengantar tentang Al-Quran. Masih untuk membaca Al-Quran juga saya sampaikan biasanya gitu Pak. Ya, kemudian baru fokus ke ayat itu. Ya Pak. Kemudian ayat tadi itu ibu bacakan atau tulis gitu atau dihafal anak gitu? Ya, saya bacakan dulu biasanya Pak, saya untuk mencontoh atau ketika misalnya saya berhalangan, saya suruh tutor sebaya untuk membacanya dulu. Supaya siswa lebih tahu gimana cara membaca huruf yang benar gitu Pak. Kalau saya nanti saya pertama, terus siswa ikuti saya gitu Pak. Oh iya. Kemudian setelah baca ayat, terjemah ya? Mengartikan secara mufradat Pak. Oh, mufradat. Ya, misalnya kul katakan, ya ibadi wa gitu Pak. Oke, jadi terjemah, setelah terjemah apa lagi? Terjemahan secara keseluruhan. Tadi kan terjemahan mufradat, terus terjemahan Oke, terus? Setelah itu pembahasan tajwidnya Pak. Oh, dibahas juga tajwid. Oke.
Terus setelah pembahasan tajwid, arti kandungan, Pak. Makna kandungan makna kandungan, ya. yang terdapat pada Quran surat tersebut yang kita pelajari, Pak. Berarti ini materi Al-Quran berarti ya, bukan materi pendidikan agama ya, PAI ya? Tidak materi PAI, Pak. Kan materi PAI itu ada fikihnya, ada sejarahnya, kan ada Al-Quran hadisnya, Pak. Berarti Al-Qurannya ini? Materi terakhir ini bab 7-nya adalah tentang Al-Quran gitu, Pak. Oke. Ya. Terus yang makna tadi itu kan maknanya optimis tadi kan? Ya, Pak. Nah, Ibu ambil ambil materi ini dari mana, Ibu? Satu di sumber, di buku ya Pak, buku paket. Yang kedua jurnal, ya. Terus saya tampil di awal itu pas mengamati itu saya ambil foto-foto yang di luar-luar, Pak. Saya ambil di YouTube kayak foto sengaja kan, sengaja ya. Yang cacat otak, yang lumpuh otak itu, Pak, tapi penghafal Al-Quran itu saya tayangkan. Ada orang yang cacat tapi lomba, gitu, Pak. Iya. Baik. Nah, itu yang pertama, Bu ya. Saya kira sudah paham itu. Jadi mulai dari pengertian mufradat sampai makna kandungan ayat kan gitu ya. Ya, Pak. Nah, kemudian apa, Bu? Lanjutan dari itu kan kita tidak hanya menyampaikan materi gitu ya. Tidak hanya menyampaikan materi, tentu kandungan itu diamalkan oleh si anak kan gitu kan. Ya, Pak. Nah, Ibu biasanya apa sikap-sikap yang ingin ditonjolkan ke anak ini dari ayat yang kita sampaikan ini diaplikasikan langsung atau bagaimana? Ya, Pak, mengarahkan, memotivasi siswa untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, Pak, gitu. Ya. Makanya kan pada awal sudah kita gambarkan bahwa orang yang cacat saja itu bisa ikut, bisa Al-Quran. Kalau kita yang sempurna kok tidak bisa gitu. Jadi kita harus optimis gitu, jangan mencapai cita-cita gitu, Pak, untuk keseharian. Betul. Nah, kemudian dalam menyampaikan materi apa tadi kan tadi nasihat atau motivasi itu kan. Ibu menampilkan apa juga, mungkin ada video-video gitu orang-orang sukses yang optimis gitu kan. Ya. Oke. Ya. Oke, saya sudah bagus itu, Bu. Sudah bagus itu. Sudah profesional itu ya. Belum, Pak, hanya belum dapat sertifikat, berarti belum profesional. Belum profesional ya. Ya, insya Allah ya, Bu ya. Insya Allah profesional. Kan lagi profesional ya, Pak. Ya, betul, Bu. Jadi apa namanya, profesional itu kan nampaknya saat sekarang itu apa ya, memang kita mengajar itu bisa mengikuti perkembangan nampaknya kan, jadi tidak hanya referensi yang kita gunakan itu tidak satu arah, satu tok gitu ya. Tidak hanya buku pedoman ya, harus kita jurnal, harus video ya, kemudian apalagi bisa juga kisah-kisah sukses tadi ya yang terbaru ya. Oke. Dan apa namanya, dan lebih oke lagi itu tentu apa contoh-contoh kasus itu yang masuk ke dunia mereka gitu ya, dunia mereka. Nah, itu maksudnya ya. Oke. Ya misalnya istilahnya ke dunia mereka itu mereka melihat langsung gitu ya, melihat langsung contoh orang sukses gitu ya, orang sukses. Oke, saya rasa sudah cukup itu, Bu. Dan saya yakin ini Ibu sudah buatnya di RPP kedua dan ketiga ini seperti yang pertama gitu ya. Ya, Pak. Ya. Oke, Bu, saya sudah yakin itu ya. Saya ingin ketahui baca tulis Al-Qur'annya lagi, Bu. Ya, Pak. Minta tolong satu ayat Ibu baca Al-Quran, satu baris yang nggak panjang. Terserah aja suratnya ya. Oh, terserah, Pak ya? Ya, terserah aja. Ya. Yang di awal apa tengah atau akhir, Pak? Terserah aja. Saya coba ingin mendengar bacaan.
Atau Quran yang saya kemarin Pak, materi saya bukan. Boleh juga, boleh juga. Nah, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Ya, cukup Bu. Allahul azim. Sudah oke menurut saya. Apa namanya? Saya pikir Ibu Kori ini ya. Enggak juga lah Pak. Enggak juga ya. Kalau baca-baca biasa-biasa, kalau Iya. enggak juga Pak. Iya, iya. Udah bagus tuh. Kemudian tulisnya lagi Bu ya. Minta tolong juga menulis untuk melihat bentuk tulisan juga. Boleh diimlakkan iya karena berdua, iya karena nasta'in Bu. Minta tolong ditulis. Iya karena berdua, iya karena nasta'in. Presentasinya belum ya? Bagaimana kira-kira gambaran dalam surat Al-Kahfi itu tidak boleh Nampak Pak? Belum Bu. Iya karena berdua, iya. Udah Bu, udah Bu. Udah, sudah Bu. Udah Pak? Udah, oke. Oke, alhamdulillah. Kalau untuk dibaca sudah oke Bu. Kalau mungkin kaligrafinya mungkin ilmu tersendiri pula nanti kan. Ya, Ilmu Pak. tersendiri. Tapi untuk untuk kita mengajar sudah oke, sudah mantap Bu. Sudah mantap. Barangkali itu saja ujian kita Bu, ya ujian kita. Dan apa namanya, kalau saya mendengar ini Ibu sudah sudah mengikuti sudah profesional lah kesimpulannya. Sudah kesimpulannya. Mudah-mudahan Pak. Ya, sudah kesimpulannya. Ya. Barangkali cukup Ibu ya. Mudah-mudahan nanti Ibu berhasil. Amin. Sampai ke akhir dari perjuangan ini ya. Amin. Ya, Barangkali cukup. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Bu ya. Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Pak. Ya, sama-sama. Salam. Jadi saya langsung live Pak ya. Ya, langsung live Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.